Kuburan itu identik dengan apa? Sempit. Walaupun rumahnya kejingoan besar, tapi yang tinggal di dalamnya sempit hatinya. Kuburan itu terkenal dengan gelap. Walaupun rumahnya banyak cahaya lampu gemerlapan, tapi sebenarnya dia gelap imannya. Rumah yang seperti kuburan, kuburan itu identik dengan seram. Rumah itu seram, jauh dari keberkahan. Betul? Ibu, kalau rumahnya dianggap kuburan, jangan-jangan makhluk yang tinggal di dalamnya penampakan. Lakinya, suaminya Dracula, bininya mak lampir, anak-anaknya suster ngesot. Ini rumah tangga yang jauh dari rahmat. Inna asfaran buyur, rumah yang kosong, kata Ibn Mas'ud sahabat Nabi, adalah rumah yang kosong dari ampunan, kosong dari rahmat, kosong dari berkah. Rumah yang seperti apa? Man safira min kitabillah, rumah yang kosong, di dalamnya nggak pernah ada Al-Quran. Maka kita berterima kasih kepada komunitas Rio Mengaji yang akan mengajak kita di akhir sesi ini berwakaf Al-Quran, dan Quran akan ditebar ke rumah-rumah tahfidz, akan dibagikan ke pondok-pondok pesantren. Yang mewakaf dapat kemuliaan, yang menerima wakaf akan dapat kemuliaan. Alhamdulillah. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu pernah tak terbaca kalimat ini? Terima kasih. Hadir acara keluarga nikah pasti ada kalimat itu, terima kasih. Betul nggak? Dua kata, gampang disebut, tapi demi Allah belum tentu bisa kita amalkan. Terima kasih. Jujurlah dengan Allah, kita ini lebih banyak terima dari Allah, tapi jarang kasih lagi di jalan Allah. Benar? Mana yang lebih banyak terima dari Allah atau kita kasih ke jalan Allah? Lebih banyak terima daripada kasih ke jalan Allah. Betul? Padahal apapun yang kita terima dari Allah lalu kita kasihkan kembali di jalan Allah, kita bagi infak, kita sedekah demi Allah, tidak ada ceritanya orang gemar sedekah miskin akan bertambah. Itu janji Allah. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Satu yang kamu keluarkan untuk Allah, 10 Allah keluarkan gantinya buat kamu. Ibu, konsep perubahan nasib sudah ada dalam Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum melainkan kaum itu berjuang merubah nasibnya. Kalau ingin kaya, jadilah orang dermawan. Kalau ingin cepat berkah hartanya, jadilah orang yang suka berbagi. Orang barat saja menyebutkan, the more you give, the more you get. Do you understand? Yes. Ngecik kepala. The more you give, the more you get. Itu artinya jangan buang sampah sembarangan. Maksudnya semakin banyak kita mengeluarkan harta di jalan Allah, semakin banyak yang akan Allah siapkan gantinya buat kita. Alhamdulillah. Saya punya cerita menarik, kisah nyata. Mau dengar? Ini kejadian di Jakarta. Bu, ada salah seorang dari kampung, Pak. Wong desa, wong katrok. Ijazahnya cuma tamat SD. Baik. Dia hijrah ke Jakarta pengen cari kerja. Karena cuma tamat SD, diterima kerja sebagai kuli. Ngangkat barang di salah satu toko. Gajinya sebulan cuma 500.000 baik. Satu bulan dia begawe, dapat gaji pertama. Dia ambil 500.000, dia masukkan ke dalam kantong.
500.000 sudah di tangan, tapi belum pernah dia rasakan kebahagiaan itu. Belum dipakai 500-nya, baru tadi pagi dapat, disimpan di kantong. Langsung Allah uji keimanan dia. Bapak Ibu percaya nggak kalau ujian itu selalu datang di saat kita tidak siap? Kalau siap bukan ujian, nyontek. Coba, pernah nggak lagi ngantuk di rumah ada yang nak bertamu? Ujian. Pernah nggak lagi nggak kakek duit, ada keluarga yang nak ngutang? Ujian. Pernah nggak lagi sakit gigi, nyut-nyut, ada yang mau curhat? Ujian. Betul? Ujian selalu datang di saat tidak siap. Itu teori ujian. Saya pernah merasakan itu. Saya pernah merasakan itu. Bu, saya pernah kecelakaan. Kepala saya pecah, bocor, bermandikan darah. Dilarikan ke rumah sakit. Belum nyampe rumah sakit, ujian datang. Berita hoax tersebar. Tabrak rumah warga hingga hancur, Ustadz Al-Habsyi kabur. Padahal saya bukan kabur, dibawa kabur oleh warga. Ujian datang di saat tidak siap. Hoax. Tahu hoax? Bahasa lainnya hoax. Nenek-nenek pasti bingung antara hoax dan hoax. Buat nenek-nenek jangan bingung, nenek-nenek khusus hack. Bu, nyampe di rumah sakit, kepala saya bocor, mata saya sobek, harus dijahit, pelipis saya mengeluarkan darah yang banyak, mau nggak mau harus dijahit. Begitu nyampe ke rumah sakit, dibaringkan di atas kasurnya. Ujian datang di saat tidak siap. Yang sobek mata, mau nggak mau harus dijahit. Tahu nggak yang jadi dokter siapa? Ada seorang perawat baru, masih muda, cantik pula. Bukan itu ujiannya. Ujiannya, dia lihat saya, ternyata dia ngefans dengan saya. Dia pegang jarum, mau jahit luka di mata saya sambil begini. Orang kalau ketemu idola, ketemu yang dia ngefans pasti grogi kan? Di situ ujiannya. Mau jahit di dekat mata, tapi gaya megang jarumnya. Boro-boro mata saya kejahit, kecolok pasti. Ujian. Betul? Akhirnya saya nggak mau dijahit. Saya minta langsung diterbangkan ke Jakarta. Lebih baik saya berobat di Jakarta. Akhirnya saya dikeluarkan dari rumah sakit. Siap-siap akan dikirim ke bandara. Begitu mau naik ke mobil ambulan, mau dibawa ke bandara, ujian ketiga datang. Di saat tidak siap, ada ibu-ibu bikin gaduh di rumah sakit, teriak-teriak, Ustadz Al-Habsyi kecelakaan, Ustadz Al-Habsyi kecelakaan, oi Ustadz Al-Habsyi kecelakaan. Rumah sakit diserbu ibu-ibu. Bukan ngedoain saya, bukan ngebantu, ngajak selfie. Saya lagi nangis, disuruh senyum Ustaz. Kebayang nggak ujiannya? Betul? Itulah bedanya ibu-ibu zaman dulu dengan ibu-ibu zaman sekarang. Ibu-ibu zaman dulu ketemu Ustaz minta doa tau. Ibu-ibu sekarang minta selfie. Padahal selfie tidak bisa merubah takdir, hanya doa yang bisa merubah takdir. Benar? Ibu, anak muda yang tadi dapat gaji 500.000, duit di kantong, belum dipakai langsung diuji Allah. Ujiannya datang di saat tidak siap. Lagi nyusun barang, tiba-tiba lewat di depan dia ada seorang kakek, seorang nenek, meminta bantuan kepada bosnya, majikannya. Majikannya yang punya toko, boro-boro bantu pak. Yang ada si nenek ini diusir keluar dari tokonya, dicaci maki. Lalu tiba-tiba anak muda yang baru dapat gaji 500 tadi terbayang dengan almarhumah ibunya. Dia panggil si nenek itu, Nek, kesini nek, kesini. Bahasa sini kalau manggil sini apa? Bahasa kampungnya? Tetap kesini. Kalau ke sana? Sana. Oh pakai ujungnya. Sana, sini.
Nek, kesini Nek. Kalau tidak kesini, saya kesana. Sini. Dia panggil nenek, lalu dia tanya, Nek, maaf, saya dengar-dengar tadi nenek butuh bantuan dari majikan saya ya? Iya. Dikasih nggak? Enggak nak, saya cuma dimaki-maki. Kalau begitu boleh nggak Nek, saya gantikan posisi majikan saya. Memang kamu punya duit nak? Kamu kan cuma kuli. Alhamdulillah, saya baru dapat gaji pertama 500.000. Saya belum butuh-butuh amat. Saya lihat nenek lebih membutuhkan. Boleh nggak 500.000 semuanya saya kasih nenek? Semuanya Nek. Nanti kamu makan apa? Nggak usah mikirkan saya Nek. Saya punya Allah. Semut yang kecil saja Allah jamin rezekinya. Masa saya yang gede Allah lupakan? Saya percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu kata Allah bantu agamaku, Allah pasti bantu kamu. Aku mantapkan posisimu di atas muka bumiku. Nek, 500.000 ambil buat nenek. Doakan saya biar ke depan makin berkah. Lalu si nenek mengangkat tangan mendoakan anak muda itu. Bapak Ibu tolong mikrofon kedua. Bapak Ibu tolong catat baik-baik. Kita tidak tahu dari mulut siapa amin bakal diijabah. Benar? Mungkin dari mulut anak-anak santri, anak-anak tahfidz yang menerima wakaf Quran dari Bapak Ibu. Siang malam dia menangis mendoakan kita. Mungkin dari mulut dia yang membuat usaha kita terus diberkahi Allah. Atau dari mulut orang-orang miskin yang kita bantu. Kecil dia, miskin dia di dunia, tapi dia kaya di hadapan Tuhannya. Benar? Singkat cerita, anak muda ini dapat doa dari seorang nenek. Belum nyampe 5 menit, nasib dia ke depan sudah dirubah oleh Allah. Nasibnya berubah drastis. Belum nyampe 5 menit, baru sebentar nenek tadi pergi. Pemuda yang tadi tukang kuli, yang dapat gaji 500.000, yang uangnya 500.000 dia berikan ke nenek, baru sebentar dia mau balik badan, mau masuk lagi ke toko tempat dia bekerja. Allah bikin siaran ulang dalam hidupnya. Kalau tadi dia manggil orang, sekarang dia dipanggil orang. Rumus hidup itu sederhana. Kalau hari ini kita bantu orang, besok Allah hadirkan orang bantu kita. Kalau mau tahu besok kita panen apa, tanya dulu hari ini sudah nanam apa. Mimpi mau panen kemuliaan kalau yang ditanam adalah kejahatan dan keburukan. Betul? Ibu? Tiba-tiba dia mau balik badan, gantian ada orang manggil dia dari belakang. Ada sebuah mobil Mercy, keluaran terbaru, mobil masih baru, mesin lagi menyala. Ternyata mobil ini parkir di depan toko dia, toko tempat dia bekerja. Di dalam mobil itu ada orang kaya sedang janjian dengan mitra bisnisnya. Tidak sengaja orang kaya itu dari dalam mobil dapat pelajaran dari Allah tentang sebuah kehidupan. Ada orang miskin, kaya hatinya. Ada orang kaya seperti dia, miskin hati. Orang tua saya, almarhumah ibu saya mengajarkan, kerja jangan cari duit tapi cari amal. Kalau duit pacah habis, amal dibawa mati. Maaf ya Pak, saya tidak bisa menerima tawaran Bapak. 1 juta sebulan nak. Maaf Pak, saya nggak bisa Pak. Kalau begitu saya naikkan tawaran saya, 2 juta sebulan, asal kamu kerja dengan saya. Bapak, maafkan saya. Saya kerja bukan cari uang Pak, cari amal Pak. 2 juta loh nak. Jangan paksa saya Pak, saya belum bisa memberikan yang terbaik buat majikan sekarang. Nggak enak kalau saya langsung berhenti Pak. Kalau begitu saya naikkan tawaran saya, 3 juta, asal kamu kerja dengan saya. Maaf Pak, iman saya masih tipis. Makin banyak pegang duit pasti makin banyak godaan. Saya belum siap Pak, maaf ya Pak, saya izin maaf. 4 juta saya naikkan. Pak, jangan paksa saya belum bisa Pak. Saya cuma tamat SD doang, saya takut mengecewakan Bapak. 4 juta nah. Jangan paksa saya Pak.
izin saya pamit Pak. Kalau begitu saya naikkan 5 juta. Kapan saya mulai kerja Pak? Bapak Ibu tahu nggak, di balik cerita ini sebenarnya saya ingin menitipkan pesan. Tadi gaji dia sebulan berapa? 500 ribu. Nggak nyampe 5 menit. Berubah jadi berapa? 5 juta. Nggak nyampe 5 menit. 5 juta bulan depan. Allah yang punya kerja, Allah yang punya rahasia. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini yang saya maksud. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, 1, Allah siapkan ganti 10. Tidak akan pernah rugi siapapun yang hari ini ikut berwakaf Quran di jalan Allah. Insya Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah Yasin Habibillah. Bapak Ibu, demi Allah, kita tidak punya waktu nak baca Quran tiap hari. Sibuk urusan dunia. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu ikut wakaf Quran, nanti Quran yang kita wakafkan diberikan kepada rumah tahfidz. Tiap hari mereka baca, tiap hari juga kita panen pahala. Bapak Ibu mungkin tidak bisa lagi nak menghafal Quran 30 juz. Susah. Iqra 1 beda nenek. Budak kecil 30 juz bisa cepat. Kita 30 juz belum tentu. Betul? 30 juz belum tentu. Yang gampang cuma juz tomat, juz puter. Tapi ibu kepengen tidak dapat pahala bagaikan menghafal Quran? Mau? Ikut wakaf Quran, nanti Quran diwakafkan kepada rumah tahfidz, lalu Quran yang kita wakafkan dipakai oleh mereka, membuat mereka tampil menjadi penghafal Quran, maka yang mewakafkan pun sama dapat pahala sebagai pewakaf, sebagai penghafal Quran. Alhamdulillah. Demi Allah saya pastikan, demi Allah, siapapun yang berjuang atas nama Al-Quran bakal mulia dunia, mulia akhiratnya. Siapapun yang hari-harinya memuliakan Quran akan dapat kemuliaan dari Allah. Saya punya cerita yang berikutnya. Ini kisah nyata. Ibu-ibu di Tangerang. Di Tangerang itu pernah ada sebuah jalan yang mau dilebarkan. Tiba-tiba ada satu kuburan yang nyempil, nyemelau. Bahasa sini Pak, nyemeleh. Susah bahasa sini. Bu, di sini bahasa Palembang atau bahasa apa? Melayu, campur. Bu, ada satu kuburan nyemeleh. Mau nggak mau, kuburan ini harus dipindah karena mengganggu jalan. Mau nggak mau, kuburan itu harus dipindah, digali. Begitu digali, ibu tahu apa yang terjadi? Yang gali heran. Ternyata kuburan yang nyemeleh itu jenazahnya masih utuh. Kain kapannya nggak berlobang sedikit pun. Kalau kain kapannya saja Allah jaga dari sentuhan binatang yang ada dalam kubur, apalagi jasadnya. Kukunya masih manjang, rambutnya masih tumbuh, jasadnya masih utuh, kuburannya kering, tidak ada air. Padahal kuburan di sekitarnya selada di tulang belulang dalam. Kuburan di sekitarnya tulangnya kelelep air, cuma kuburan dia yang kering. Seperti doa setiap harapan kita, raudhah min riyadil jannah, kuburannya jadi taman-taman surga. Begitu dilihat batu nisannya, yang meninggal dunia sudah dimakamkan lebih dari 10 tahun lamanya. Lebih dari 10 tahun lamanya Pak.
Bapak tahu kenapa Allah kasih kemuliaan seperti itu? Begitu dicek dan dicek, di cross check, lalu dikupas setajam silet, ternyata kuburan itu adalah guru ngaji. Hari-harinya selalu dekat dengan Quran, hari-harinya selalu bersama Quran. Maka demi Allah, siapapun yang hari-harinya dekat dengan Quran, cinta dengan Quran, mulia dunia, mulia nanti akhirat, insya Allah. Kisah terakhir kejadian di pondok pesantren kami, pesantren Arya Palembang, dan cerita ini akan saya angkat jadi film layar lebar dakwah kedua saya. Film layar lebar dakwah pertama sukses pernah saya bikin di seluruh biskop se-Indonesia. Judulnya Ada Surga di Rumahmu. Syutingnya di Palembang, pakai bahasa Palembang. Penonton terbanyak se-Indonesia wong Kito Galo, wong Kito Gilo. Judulnya Ada Surga di Rumahmu. Belum pernah nonton film saya? Sudah. Yang belum, saya bagikan linknya gratis. Mau? Saya bagikan link filmnya. Nanti tonton, ada 4 episode film karya saya. Keren. Kalau nonton filmnya, ajak anak-anaknya biar tambah sayang dengan orang tua, biar tambah hormat dengan guru. Nonton filmnya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibo. Mau film? Saya kasih linknya. Catat nomor handphone saya, nanti saya bagikan lewat WA. Sekaligus